Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan pengolahan data. Jadi setelah materi yang minggu kemarin kita bahas, berikutnya Anda harus melakukan pengolahan data. Pengolahan data di sini ada dua data yang bisa Anda olah. Yang pertama itu adalah data primer namanya. Data primer itu Anda bisa dapat dari interview. Kemudian yang kedua Anda bisa dapat dari kuesioner yang Anda berikan kepada responden. Kemudian yang ketiga, Anda misalkan mengadakan time study. Anda mengukur waktu. Saya tahu di antara Anda yang ada yang melakukan pengukuran waktu terhadap customer yang mengantri di bank. Nah, Anda pakai stopwatch, itu namanya data primer. Ya. Kemudian hasil dari jawaban kuesioner itu juga namanya data primer. Yang kedua, data sekunder, second. Berarti Anda adalah orang yang mendapatkan data second, yang kedua. Data sekunder di sini artinya Anda memperoleh data yang sudah didapatkan oleh orang lain sebelumnya. Jadi orang lain mengambil data secara langsung, kemudian membuat report, dan report itulah yang Anda dapatkan. Itu yang disebut dengan data sekunder. Nah, misalkan gini, Anda mencari di jurnal internasional, di situ ada laporan, misalkan time study dari satu industri manufaktur. Nah, Anda olah data itu yang disebut dengan data sekunder. Nah, pada enrichment ini, Anda diwajibkan untuk membuat laporan terkait dengan pengolahan data. Contoh laporannya akan saya berikan berikut. Nah, contohnya laporan yang diberikan oleh kawan Anda. Jadi ada bab khusus yang berkait dengan pengumpulan data. Jadi di sini memang penulis mencari data dan menelusuri data yang ada di perusahaan tersebut. Kita tahu masalah yang dia hadapi itu adalah stock of name. Artinya data yang ada di komputer itu berbeda dengan data stok barang yang ada di gudang sesungguhnya. Jadi ada perbedaan data, ini kan masalah. Nah, berarti dia harus mencari data yang ada di komputer satu, kemudian data yang ada di gudang yang sesungguhnya. Nah, di sini penulis mempelajari tahap dalam melakukan proses pencarian dan histori dari pergerakan barang. Berarti kan dia harus mengcapture pergerakan barang yang ada di perusahaan tersebut. Kebetulan di sana ada ERP. Jadi mudah kepada penulis untuk dapat mentrace terkait dengan data stok baut misalkan. Seperti itu. Nah, di sini dia juga menunjukkan flow cartoon issue transfer out. Jadi Anda tunjukkan juga di mana Anda memperoleh data tersebut. Ya. Nah, karena dengan dasar inilah Anda bisa membuktikan bahwa ternyata ada masalah di perusahaan tersebut. Jangan cuma Anda hanya bercerita, oh, ada masalah Pak, misalkan keterlambatan, tetapi Anda tidak bisa menyajikan di mana letak keterlambatannya. Kalau keterlambatan kan Anda harus membandingkan, oh target sekian, kenyataan sekian. Targetnya misalkan 1 jam Anda mendeliver 10 unit. Ternyata pada kenyataannya hanya 5 unit. Nah, itu kan ada perbedaan data. Anda harus bisa menunjukkan data tersebut. Kemudian, di sini juga Anda bisa juga menuliskan bagaimana caranya Anda memperoleh data tersebut dari perusahaan. Nah, karena ada masalah tersebut, otomatis penulis ingin melakukan perbaikan, ya enggak? Dia ingin melakukan improvement. Gimana ya caranya supaya data yang ada di komputer itu sama dengan data barang yang ada di gudang, ya. Jadi kalau di gudang ada 100, di komputer juga ada 100. Nah, oleh sebab itu dia melakukan perbaikan terhadap sistem. Tetapi setelah sistem itu diperbaiki, tentunya dia uji dong sistem itu. Gimana cara mengujinya? Dia tanyain, dia buat kuesioner kepada si pengguna sistem tadi. Kira-kira setelah proses perbaikan,
itu memberikan kepuasan nggak terhadap mereka? Apakah betul datanya itu yang ada di gudang sama dengan data yang ada di lapangan tadi? Sorry, sama dengan yang data yang ada di sistem tadi. Nah, itu terkait dengan pengumpulan data. Jadi pada prinsipnya Anda harus menceritakan secara utuh bagaimana proses pengumpulan data itu terjadi. Ya, apakah Anda melakukan pengumpulan data secara langsung? Apakah Anda melakukan survei? Apakah Anda mengambil data berdasarkan laporan orang lain? Ada juga yang enak sebenarnya. Biasanya perusahaan memiliki laporan tahunan atau yearly book-nya. Ya. Nah, bahkan sekarang itu perusahaan sudah banyak yang mengupload ya annual report perusahaan itu di websitenya. Bahkan kita bisa mendownload. Nah, itu sebenarnya data sekunder. Ya, Anda bisa dapatkan dari situ. Tapi mungkin tergantung kepada plan Anda. Kalau misalkan plan Anda procurement itu biasanya nggak ada di situ. Kalau di annual report itu biasanya laporan keuangan, kemudian hasil assessment terhadap perusahaan, kemudian kinerja perusahaan. Ya, tapi kalau misalkan data detail, misalkan berapa lama customer mengantri itu tidak ada. Nah, jadi Anda harus bisa menyajikan pengumpulan data tersebut. Mungkin demikian ya materi yang bisa saya berikan terkait dengan pengumpulan data.